Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Nafisa Nafis. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Selamat menonton. Baru masuk, silakan, selamat datang. Dan juga para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua adalah termasuk umat yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kajian akbar untuk sesi kedua ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawah Quran dan sari tilawah. Yang ketiga, sambutan dari GM DD Hongkong. Yang keempat, kajian akbar bersama Ustadz Pom Dennis Lim dengan tema membangun semangat hidup dalam Islam. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Kemudian pembacaan doa oleh Al-Ustadz Abdullah Rahman Saleh dan penutup. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita membuka acara sesi kedua ini dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selanjutnya, Alhamdulillah, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Kurang kencang ibu, Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah, ini HP-nya udah dicas 100%. Sebelum kesini, komunis, HP-nya udah dicas 100%. Jangan sampai di momen ini HP-nya lompat. Makanya saya lihat bukan kepalanya yang tinggi, tapi HP-nya yang tinggi sebenarnya. Begini semua, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya nanti bisa disapa ya Bu Komunis ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang kata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah komunis sudah ada di tengah-tengah kita, terima kasih. Kedengeran nggak sampai belakang? Saya pecinya ketinggalan, nggak apa-apa kayak begini. Ya, dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang paling banyak fasilitas dan besar gajinya belum tentu. Tapi yang dengan kerjaan tersebut ya dia tambah dekat sama Allah. Ya. Kalau gajinya banyak, fasilitas banyak, tapi gara-gara itu jadi lalai, demi Allah pekerjaan itu musibah. Ya, sama, semuanya kayak gitu. Mau bisnis, mau sahabat, mau tindakan apapun sederhana. Ya, maka segala hal itu baru sebetulnya jadi ujian, belum jadi nikmat atau musibah. Kalau pengen bahas terkait apa bedanya dulu antara azab, ujian, nikmat, musibah. Karena kalau kita nggak hafal, nggak paham, ini kita nggak ngerti nih. Ini tuh kepahitan, ini tuh apa ya, azab atau ujian? Nah kalau kita nggak tahu itu azab atau ujian, kita bingung jadi ntar mesti ngapain. Ya, kita bahas satu-satu. Kita awali dari yang tidak enak dulu. Kepahitan apapun itu, ujung-ujungnya sama dalam Islam. Cuma dua. Kepahitan apapun ya, baik yang nangis diputusin pacar, baik yang kerjaannya bermasalah, baik yang ada masalah di rumah tangganya, apapun itu, sampai kesandung kulitnya, nendang batu, nendang kursi, atau di rumah sakit lagi diopname, sama aja. Semua kepahitan ujungnya dua. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Ulangi. Kalau tidak menggugurkan dosa, pasti udah cuma dua itu. Dan demi Allah kita butuh dua-duanya buat ke surga. Ya. Maka apa bedanya azab sama ujian? Azab itu diundang oleh dosa. Ya. Untuk jadi ya tadi penggugur yang pertama. Pertanyaan selanjutnya, kok berarti Allah benci ya? Makanya ngehukum saya? Bukan. Karena dalam Islam hukuman itu sama seperti obat. Ya. Kalau tepat dia nyembuhin, kebanyakan bisa melalaikan, bisa overdosis istilahnya. Kalau kurang, nggak sembuh-sembuh. Dan Allah paling tahu takarannya seperti apa. Ya. Dan jadi pertolongan untuk lumayan tergugurkan dosa-dosanya. Punten ya, dulu ada koruptor ceritanya. Korupsi 10 orang. Ditangkap 1.
Marah dia, kemana teman saya yang 9 kok nggak ditangkap? Setelah 4 tahun di penjara, baru akhirnya malah berkata, alhamdulillah saya yang ditangkap. Beneran? Karena gara-gara ditangkap saya jadi nggak bisa korupsi lagi. Berarti berhenti dong dosanya. Coba masih di luar, masih sehat, masih punya posisi, ya. Dan gara-gara ditangkap nggak ada kegiatan kecuali bersih-bersih sama ngaji, ya udah nggak ada lagi. Gara-gara itu jadi kena Allah. Coba bayangin katanya kalau saya masih bebas, terus sampai meninggal tetap berhasil korupsi tanpa pernah gagal. Repot sekali di alam setelah kematian. Ya. Jadi dia sadar bahwa itu pertolongan. Kalau kita nggak suka, sederhana. Ya kita yang terlalu cinta sama dunianya, betul? Kan kayak contoh ya, ada orang ngoleksi buku komik, 8 lemari, hilang 1 komiknya, nangis tuh menjerit-jerit, guling-guling di pasir kayak tempura. Ya. Ada orang yang lain punya komik 8 lemari juga, tapi warisan dari pamannya. Hilang 2 lemari, bodoh amat, emang hobinya main bola, nggak suka baca. Sama kan kejadiannya? Kenapa beda hasilnya? Tergantung ilahnya apa, ya. Yang ada di hatinya apa. Saya kadang ngelihat orang gampang sedih itu sederhana, di hatinya belum Allah, udah gitu aja. Ada bidzikrillahi tatma'innul qulub, Quran surat 13 ayat 28. Ya, Quran surat 13 ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenteram. Hati lagi nggak enak sederhana, pasti lagi nggak ingat Allah. Mungkin ingat cicilan. Ya macam-macam kan. Coba. Dan lanjut. Tapi kalau lagi ingat Allah, ya, kalau udah hubungannya ke Allah kan nggak nemu kerugian. Kepahitan bisa jadi jalan tambah dekat ke surga. Ya. Kasih yang enak dia ingat Allah, disyukurin, syukur itu nambahin nikmat. Gak ketemu kerugian. Ya. Dan yang kok dia sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Pas kehilangan duit nangis, ya berarti sederhana. Di hatinya berarti ilahnya duit. Ketinggalan dia sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Giliran gagal nyalek gila misalnya. Ya, ya sederhana. Ya. Berarti di hatinya ya jabatannya itu. Ya. Nah jadi kalau yang tenang digampang, jangan sambungin dulu ke Allah. Ya. Kok tapi perih kok masalahnya. Masa dia saya tidak boleh bersedih, menangis? Oh boleh. Ya. Tapi sedih, nangis juga ada 2. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda tidak? Beda. Kan? Kalau nangisin masalah, contoh, kenapa kamu pemuda diputusin pacar nangis? Oh gitu. Nah, oh enggak. Kenapa kamu diputusin pacar nangis? Iya, karena 1 jam sebelum diputusin, saya beliin pacar saya sekeluarga iPhone 15 Pro Max. Tekor. Ya. Gak usah menjiwai gitu ya. Insya Allah. Yang satu lagi juga nangis, tapi ketika ditanya, kenapa kamu nangis? Iya, karena ketika aku bersamanya, aku melupakan penciptanya. Ke surga, pengen? Angkat tangan yang pengen. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siap ke surganya sekarang? Rasul khotimah itu bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda nggak? Beda. Matinya karena apa kok? Covid. Aduh kasihan. Tapi sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir. Mantap. Bandingin kok dia meninggalnya di masjid. Wih, Insya Allah. Lagi ngapain? Jawab spektan. Kan gak jadi keren ya? Udah sederhana ya. Dan jangan panik gelis, nggak ada kerugian di sini. Tadi sekolah cerita kambing, mau tahu cerita kambing? Jadi ini penelitiannya dokter sebetulnya, nama dokternya Ibnu Sina ya, dokter Islam. Nangkap kambing 2, terus yang satu dikurung, ditaruh, dikandangin, ditaruhnya udah bebas aja di alam, ngelihat gunung, sungai dan lain-lain gitu. Yang satu lagi dikurung juga, dipisah tapi di sebelah kurungannya ada serigala. Ya. Meskipun sama-sama kekurung, jadi nggak bisa dicakar, nggak bisa digigit ya. Apa yang terjadi? 1 bulan kemudian, yang di tetanggaan sama serigala meninggal kambingnya. Ya. Yang satu lagi sehat, yang nggak ketemu serigala. Maka dari situ beliau berkesimpulan penyakit yang lebih mematikan daripada ya kanker, tumor, jantung dan yang lain-lain adalah itu ya, perasaan ketakutan, gelisah, panik. Kalau zaman sekarang orang nyebutnya insecure. Lebay namanya ya. Nanti kalau zikir pagi petang kan ada doanya ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi sama hazan sama artinya kalau mau secara bahasa, sama-sama gelisah, khawatir. Tapi bedanya yang satu itu adalah ketakutan tentang yang sedang terjadi. Yang satu lagi adalah takut tentang yang belum terjadi. Sungguh rugi kalau kita udah takut duluan, tapi ternyata yang kita takuti gak kejadian ternyata. Secara statistik, kata psikolog ini Maya, dari 100% hal yang kita khawatirkan, yang kejadian cuma 15%. Tapi yang 15% itu tetap kalau yang dipikirin masalahnya aja bukan Allahnya, tetap masih bisa menyiksa. Ya. Ada
Ini orang ceritanya dikasih emas, peti emas sama raja. Rakyat, petani gitu ya, teriak gembira, raja teh ngeliatin. Oh, senang dia meskipun bukan seorang raja, hanya petani, kata rajanya. Kata penasehatnya, bos mau lihat gak? Dia bisa jadi sedih loh. Gimana caranya? Dikasih paket kotak berisi tulisan 100 keping emas. Tapi jangan isi 100, 99 aja. Ya. Kasih, senang, oh, aku dapat 100 keping emas dari raja. Begitu nyampe rumah dihitung, kok cuma 99? Disusulin ke sawah, ke jalan, orang ditanya, Pak, lihat keping emas gak jatuh? Enggak tuh, enggak udah. Besoknya berangkat bertani, ngurung. Bete gitu mukanya, ya, galau. Raja bingung, kemarin gak punya emas dia. Bahagia, sekarang dikasih 99 keping emas, bete dia. Kenapa? Dia sibuk mencari yang tidak ada. Apa buktinya benar-benar mau? Karena banyak yang bilang mau tapi tidak benar-benar mau. Kalau mau, pasti jadi prioritas. Contoh, nunggu Uber di depan mall. Kita pasti sambil nunggu Uber, yang ngubungin kita kan di handphone banyak. Grup gibah, grup macam-macam ya. Udah gitu, yang pertama kali dibuka atau diangkat, pasti dari si mama Uber. Ya, karena nggak mungkin pesannya Senin dibalasnya Kamis, ya nggak pulang-pulang. Kenapa yang dibuka duluan? Ya lagi jadi prioritas, penting. Kalau kalian ngomongin orang gak dibalas-balas pun, tentulah bukan sibuk, cuman kamu belum jadi prioritas. Sama yang pahit-pahit ya. Justru yang lebih baik buat kesehatan kita apa? Jamu atau makan gula tiap hari? Jamu pahit ya? Pahit. Ya gula, coba makan gula, permen, es krim, coklat tiap hari. Oh bahaya itu. Bahaya. Kok sebelum jadi pandemi kemarin bahaya nggak? Musibah nggak? Tapi ada orang kawannya ayah saya sebelum pandemi bangkrut. Dari asetnya sekian banyak semua dijual-jualin, tinggal 100 juta dari sekian banyak. Udah mau bangkrut, besoknya lockdown. Ya, nggak boleh kemana-mana. Wah, orang ngerasa, wah dia tambah, sudah jatuh tertimpa tangga. Tapi pikirannya bagus. Ini orang kan ada kesulitan. Fa'inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Orang banyak kesulitan, saya tinggal sediain yang mereka butuhkan, ini bisa jadi kemudahan buat saya. Dia dorong semua modalnya jadi pengusaha masker pertama di Kota Bogor. Nggak nyampe 6 bulan, 100 jutanya udah jadi 800 juta. Kisah nyata, ya. Coba ya. Atau apalagi, ada orang, kalau di Indo ya, tinggalnya di dalam gang, nggak punya motor, angkot nggak lewat depan rumah, tapi tiap hari harus berangkat kerja. Masalah? Masalah. Terus, ada lagi orang punya motor, tapi nganggur. Ya. Jadi masalah. Dipersatukanlah dua orang bermasalah tadi dalam satu aplikasi. Maksudnya ojek online, ya. Asal jangan dipakai chattingan buat yang ganda, ya. Kalau si penemu aplikasinya minimal lebih sukses dari orang, wajar karena dia beresin masalah orang. Jangan alergi sama masalah, ya. Tenang aja. Apakah orang tidur-tiduran, nggak mau ngapa-ngapain, tahu-tahu ada yang ke rumah nganterin piala, selamat kamu juara sepak bola, coba. Kapan saya lomba nih? Ya kan pemain bola kayak siapa ya, Cristiano Ronaldo misalnya, Messi, kan latihannya lebih berat daripada orang-orang. Ya. Seperti itu, ya. Jadi itu kalau azab ya, yang pertama. Kalau ujian, ya kan tadi satu buat gugurin dosa, yang kedua untuk meninggikan derajat. Nah kalau ujian itu buat tinggiin derajat, ya. Kok gimana membedakan kepahitan yang sedang saya alami ini azab atau ujian sih? Gimana bedainnya? Kalau azab biasanya perih banget. Ya. Kayak tadi yang punten ya, kan dalam Islam pacaran nggak boleh. Diputusin pacar sedih wajar, karena dia lebih sibuk mikirin makhluk daripada pencipta makhluknya. Pacarnya nelpon tengah malam, berangkat dia hujan-hujanan. Giliran Allah memanggil, hayya 'alal falah, mari kita mencapai kemenangan, dia biasa aja. Ya, tuh tidur bablas, ya. Maka ya, untuk menggugurkan, ya udah ada kepahitan. Ya. Kalau ujian yang untuk tinggiin derajat, mungkin menurut orang kayak berat banget masalahnya, tapi bagi dia mungkin biasa aja. Lihat para nabi, orang-orang soleh ya, pahala banyak, dosa para nabi itu terampuni, maksum. Bukan nabi pun banyak ulama-ulama pahala banyak, tapi ujiannya lebih berat daripada kita. Apa mereka ngeluh? Nyesel saya soleh gitu. Nyesel saya jadi nabi? Gak ada. Ada seorang nabi sekedar lelah mendakwahi umatnya, ditinggalin sebentar, dicaplok tuh sama ikan paus. Ditelan 3 kegelapan malam, kegelapan dasar laut, dan kegelapan perut ikan. Kita kadang mungkin sengaja ninggalin sholat, atau sengaja ngelakuin yang udah tahu kata Allah nggak boleh, tapi tetap dilakuin. Dicakan kucing juga enggak. Gajian nggak pernah telat. Maka tetap dikasih sama Allah, ya. Terus di dalam perut ikan paus apa Nabi Yunus yang berdoa? Ya Allah kan saya malah berdoanya Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 87. Kan apa ayat ini? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh.
Tahu nggak artinya? Ilaha illa anta, tidak ada ilah selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Ini sesungguhnya kuntu minal dzalimin, sesungguhnya saya yang zalim. Gak sibuk nyalain siapa-siapa. Ya Allah kan umat saya yang bandel. Enggak, gak sibuk nyalain siapa-siapa. Ya. Karena salah satu penyakit yang mesti kita buang adalah nyalahin orang, udah nyalahin wong aja. Ya. Para orang-orang saleh terdahulu gak peduli siapa yang salah. Yang dia pikirin cuma satu, gimana caranya saya tambah dekat sama Allah. Udah. Iya kan? Gak cuma Nabi Yunus, Nabi Adam kan awalnya gak mau, digoda iblis, ya. Akhirnya makan buah yang dilarang. Ketika ngejalanin hukuman, ibarat gini deh, ibu lagi di kelas, diajak bolos yuk. Gak mau, iya ayo. Begitu udah beres, bolos, ketangkep. Ngomong dong, ya Allah kan saya diajak. Iya kan? Enggak, apa Nabi Adam ngomong kayak gitu? Ya Allah kan kau tahu ini masih iblis, bukan saya. Enggak. Malah Quran surat 7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim kepada diri kami sendiri. Jika Engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Nggak perlu bilang ini iblis ya Allah, enggak, udah tenang, Allah adil. Nggak akan didiemin gitu aja. Cuma orang beriman tuh tahu, apapun yang terjadi tugas saya tuh aslinya satu. Yang paling beruntung tuh satu, yang gara-gara kejadian itu aku tambah dekat sama Allah. Karena kalau enggak, gagal fokus terus. Dan istilah. Jadi tadi ya, antara azab sama ujian. Jadi kalau kita pengen ngebedain, gampang. Ini kalau perih banget, ya punten, bisa jadi ada sesuatu gitu. Tapi kalau kita bahkan taunya dari orang, kamu kok hidup kayak gitu, kok bertahan? Kata saya mah biasa aja dah, gitu, misalkan ya udah mungkin itu memang lagi diuji, naik derajatnya. Soalnya kadang orang suka kepedean, ya giliran udah korupsi, ketangkep, kenapa saya diuji ini ya? Ya. Kenapa saya? Udah hijrah misalkan, akhirnya beneran hijrah 3 bulan misalkan. Setelah 3 bulan doanya belum dikabul, kenapa engkau tidak mengabulkan? Kadang maksiat 14 tahun, taubat baru 3 bulan Udah tenang aja. Hati-hati ya. Sibuknya jadi kebaikan. Saya mau cerita lagi boleh? Ceritanya ada ibu-ibu dari Tanah Suci ya. Habis keluar dari sholat di Masjidil Haram kan luas ya. Tanah lapang, ya ini bayangin berarti. Tanah lapang, uang akeh, orang banyak, langit luas. Sambil menikmati, tahu-tahu ada sesuatu yang hangat jatuh ke dahinya. Ceplok. Oh ini? Ya. Pakai bahasa biologi ya. Feses aves. Feses kotoran aves itu unggas ya. Sampai ya. Terus apa yang dia lakukan? Masuk ke dalam, ambil wudhu, sholat tobat. Beres keluar, teman-temannya nungguin nanya, kenapa? Tadi keluarnya bareng, kenapa jadi lama lagi? Iya, tadi saya kena angin burung. Terus gimana? Ke dalam sholat tobat. Kenapa kena angin burung sholat tobat? ini, silakan duduk sini ya. Sini tak jelas no. Nih, silakan ya. Nih, coba tengok. Manusia segini banyak, tanah segini lapang, langit segitu luas. Jidat saya segede gini, pantat burung segede gitu. Tolong jelaskan probabilitasnya bisa nyampe sini. Di situ ada dosen fisika. Betul juga. Sudut trigonometri kemiringan dari sin costan, kelembaban udara, kecepatan angin, massa jenis kotoran, diameter dahi. Masya Allah, ya. Sulit sekali. Ya. Ada lagi yang cerita, ada satu faktor yang lebih sulit. Apa itu? Tingkat kemulusan si burung. Bisa-bisanya mulus lihat ibu, biasa aja bu. Oke. Ya udah, dia mau gimana? Mau marah? Saya tidak terima. Nggak, tanda terima masih ada di sini. Nggak bisa ya. Mau berkata, dasar burung kurang aja, kan burung Arab, nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya. Balik lagi, ya udah, dia sibuk memikirkan ya Allah, pasti ada sesuatu yang mengundang ini. Bismillah. Ya. Ya meskipun ceritanya seperti ini, ambil hikmahnya aja ya. Saya cerita lagi boleh? Ini kan pasti udah mulai. Jadi saya pertamanya nyoba praktekin itu ketika terjadi, jadi sekitar kapan ya, Instagram saya pernah dihack ya, tahu-tahu nggak bisa login gitu ya, pakai nomor telepon, pakai email, pakai apa, pokoknya udah nggak bisa. Udah gitu ya udah mau nggak mau udahlah pasrah, bikin akun baru, namanya akun baru, masih baru banget, masa tahu-tahu ada yang DM, kan berarti ditungguin dong. Terus ngomongnya pakai bahasa Inggris, I have your account, aku punya akun kamu. If you want your account back, kalau pengen akunnya kembali, nggak usah terjemahin, udah pada ngerti ya.
If you want your account back, you must transfer money ya. Oh ini yang nge-hack nih. Dia minta $300, dolar Amerika ya, dolar Amerika. Saya mau tahu dulu ini orang siapa nih, ya. Ya udah akhirnya saya jawab bahwa I use this account for spread about Allah, untuk dakwah, untuk nyebarin Allah. Ketika udah nyebut Allah dia baru respon kan, I believe in Allah too. Gue percaya Allah juga, tapi di sini kemarin habis gempa, pokoknya gisnya memang berantakan deh. Ya. Yesterday earthquake katanya. Ternyata dia orang Turki. Turki sempat gempa kemarin sekitar tahun lalu, tahu ya? Oh dia orang Turki dan Islam juga. Ya. Saya mikir gimana ya? Keinginan kisah yang tadi. Mau minta tolong hacker yang lain kayak atau gimana kayak? Kalau emang dia nggak mau balikin atau nggak Allah izinin balik, atau kalau memang ini harus buat gugurin dosa udah nggak akan balikin ya kamu. Dan saya tahu hati dia digenggam oleh Allah pasti. Emang qadarullah itu habis udah menjelang siap mau tidur, jadi masih ada wudhu, jadi langsung berdiri aja, pakai sarung langsung sholat tobat 2 rakaat. Beres sholat, ceritanya dengan doa, ngobrol sama Allah, ya Allah, hamba tahu akun itu dipakai tidak baik, karena akun itu sudah ada waktu masih jadi bandar judi di Thailand. Ya. Jadi emang lama itu akun dipakai buat ya bisnis lah judi dulu ya. Maka jika memang kejadian ini cukup bagimu untuk menggugurkan dosa-dosaku, hamba ridho, silakan ya Allah. Tapi ya Allah, jika engkau masih izinkan aku menggunakan akun itu, hamba bertobat kepadamu dan terus menggunakan akun itu untuk berdakwah, karena udah lumayan follower waktu itu, meskipun baru 200.000 atau 300.000-an, ya. Maka hamba yakin engkau yang menggenggam hati orang itu. Mudah bagimu membolak-balikannya. Dan jika engkau terima tobatku, ya Allah, udah bismillah. Tutup, berdoa beres, ambil handphone, bilang ke dia. Kalau bahasa kitanya begini ya, ini kalau sekedar ditransfer udah selesai urusan. Tapi saya bilang, tapi demi Allah bisa jadi kamu kehilangan lebih banyak daripada itu. Tapi kalau kau memutuskan untuk ganti, untuk kasih balik lagi akun itu, maka saya akan terus doain kamu setiap hari, setiap beres sholat. Dan semoga akun ini bisa jadi pahala jariah untuk taruh. Muncul is typing, ketiknya lama amat ini orangnya. Ya, MERT, meret kan? Calkan, CALKAN, tapi belakangnya ada X. Ya meret calkan kan? Account bank. Aku kasih akunmu kembali, dia ketik nih passwordnya, this is your password. Udah, cobain masukin, beneran bisa, langsung diganti. Terus dia ngasih nasihat lagi, change now, before someone take it back. Dicamain sama saya. Udah diganti, ya udah. Tukeran WA jadi. Jadi ya udah. Jadi dia cerita akhirnya dia memang ahli IT gitu. Ahli IT. Nanti bilang kalau teman-teman kamu ada yang kehack lagi, tolong kasih tahu dia aja. Nanti ada diskon buat kamu. Balik lagi. Tadi azab, ujian. Sekarang nikmat atau musibah, ya. Nikmat atau musibah kita lihat dari bagaimana cara kita menyikapi kepahitan tadi. Baik kepahitan itu merupakan azab atau maupun ujian. Tapi kesimpulannya definisinya sederhana. Nikmat itu adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Ya. Nikmat itu adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Musibah kebalikannya, apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah meskipun kita suka. Ya. Jadi nikmat tuh kenapa kita masih suka sedih, karena mungkin definisi nikmat kita salah. Kalau sejauh ini nikmat bagi kita adalah apapun yang aku suka. Apapun saat keinginanku terkabulkan. Karena kata siapa yang kita suka itu baik, betul? Waktu kita kecil juga doyannya permen, coklat, es krim. Tapi ketika udah sakit gigi, dilarang makan permen gak sama si mama? Iya. Apakah karena si mama benci? Gak, karena sayang. Kalau orang tuanya gak sayang, nah ini narkoba. Akhirnya sampai mati overdosis. Itu kalau gak sayang. Oh, uang belanja 30 juta per minggu, nikmat bukan? Nikmat. Ujian. Nikmat gak kok? Bisa. Kapan? Ketika jadi jalan tambah dekat sama Allah. Sedekahnya tambah banyak, wakaf apapun itu ya. Coba, kalau uangnya tambah banyak terus dipakai maksiat, kan malah jadi musibah. Tadinya dia nggak bisa bikin dosa karena nggak punya duit. Sebagian dosa kan pakai duit kan? Coba punten ya, mau beli minum. Maka ujiannya, jadi nikmatnya kapan? Itu jadi jalan tambah dekat sama Allah. Kalau uangnya malah dipakai maksiat, ya itu dia kan. Orang pas nggak punya duit nggak bisa maksiat, giliran punya duit jadi bisa maksiat. Berarti bahaya tadi. Ya, jadi gitu aja, tenang. Ya. Jadi terima udah bismillah. Ya. Suami yang di rumah udah jangan dibandingin sama yang di drama lah udah. Udah tenang aja, ya. Kok bentuknya nggak enak apa misalkan motor hilang,
Tapi dia sadar ketika motor itu hilang, ya Allah, memang saya lebih sering memakainya ke tempat yang tidak baik daripada ke masjid. Gara-gara motornya hilang, diajakin teman-temannya maksiat lagi, nggak bisa. Bisanya cuma ke masjid, dan paling dekat tinggal jalan. Ya udah, gitu. Bisa jadi nikmat itu, bro. Meskipun ya Allah, ini saya sadar diundang oleh dosa, mungkin ini azab. Tapi dia berniat untuk menjadikan apapun itu jalan tambah dekat sama Allah. Bisa jadi nikmat, udah tenang aja. Ya. Dan ingat, kita itu nggak pernah disuruh mengubah takdir. Kita itu disuruhnya nurut. Lagi? Takdir urusan Allah. Ya. Ada di sini yang matinya udah ditentuin. Kamu kalau pengen masuk surga harus centang biru. Ya. Kamu meninggal harus saldonya minimal segini. Nggak bisa. Nggak ada. Ya. Kayak contoh, saya suka sekali dengan kisah contoh Ibunda Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Di Quran surat Maryam, surat 19 ya. Tiba-tiba hamil, tanpa disentuh laki-laki. Diomongin kan, ya ukhta Harun, hei saudaranya Harun. Ya. Saudaramu baik-baik aja, kamu tahu-tahu begini, udah mulai omongan masyarakat ya. Beliau menjaga hatinya dengan cara menjauh dulu dari mereka. Sampailah ke arah timur, sampailah ke pohon kurma. Bersandar di pohon kurma. Di pohon kurma, lapar, kurmanya ada di atas kelihatan dari bawah pohon. Minta kurma. Terus di ayat ke-25-nya, Allahnya berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqitu 'alaiki rutoban janiyya. Quran surat 19 ayat 25. Wa huzzi, apa tuh? Goyang-goyangin. Pertanyaannya satu, kata guru ngaji saya. Ini ayat tentang tawakal. Kenapa? Karena coba ya, kalau ada yang udah pernah lihat pohon kurma asli yang gede, ini bayangin tiang ini aja nih, tiang ini, segede tiang ini batangnya. Silakan pilih orang paling kekar siapapun itu, suruh goyang-goyangin itu pohon, gak akan jatuh itu kurmanya. Karena cara panen kurma emang bukan digoyang-goyangin pohonnya, naik ke atas dipotong. Terus ini gimana ceritanya? Wanita hamil sendirian, lagi capek, hamil gede, mulus-mulusnya, nyender, emang tenaganya sekuat apa? Perintahnya bukan manjat, bukan apa-apa, goyang-goyangin, nggak ada tenaga. Jangan beliau juga mikir, oh kata Allahnya begitulah, udah tugas saya nurut, saya nggak pernah disuruh nentuin takdir. Ya itu dulu takdir urusan Allah. Dan kita kan kadang sebelum mau nurut kita udah mikir macam-macam dulu nih. Apa? Ganti kepala cabang. Waduh, nanti ganti peraturan kan kacau, mendingan saya resign. Padahal belum tentu terjadi. Dan nurut bismillah. Kalau misalkan takdir itu kaitannya selalu berbanding lurus dengan tangan manusia, ya apa kabar peperangan Islam ini? Perang Badar 313 lawan 1000 dengan persenjataan musuh dan kuda unta yang lebih lengkap. Tapi orang beriman tahu tugas kami nurut. Hasilnya gimana Allah? Takdir urusan Allah. Terjadinya yang gak sesuai keinginan pun, ya tadi pilihannya. Kalau gak gugurin dosa, ini derajat dan kami perlu itu buat ke surga. Gak rugi. Rugi itu satu, kapan? Ya tadi. Kalau membuat kita tambah jauh dari Allah, udah weh, maka sok atau mau diapain ya. Ini kadang-kadang ketika udah beriman, bismillah imannya sudah benar, bukan berarti seumur hidup gak akan ada masalah lagi selama hidup sampai meninggal. Bukan. Akan ada demi Allah. Tapi cara menyikapinya udah beda. Kalau dulu gimana caranya masalah ini beres, sekarang gimana caranya gara-gara kejadian ini aku tambah dekat sama Allah. Bukan nyari yang aku suka lagi, tapi yang Allah suka. Bukan bertanya apa aku sudah bahagia lagi, tapi sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Enak di sini. Masalah itu dari sini. Akhirnya jadi gak nemu alasan buat lihat orang beriman. Kayak gak pernah marah ya dia itu, gak pernah ngambek. Bukan emosinya udah mati, bukan. Masih bisa marah. Tapi ketika Allah dan Rasulnya dihina, apakah masih bisa sedih? Bisa. Apa? Ketika aku hari ini tidak lebih taat daripada aku yang kemarin. Kenapa kemarin bisa tahajud hari ini enggak? Padahal seumur hidup gak tahajud juga gak dosa. Ya. Nah, ketika udah itu yang dia pikirin, udah yang mana yang Allah suka, bukan berarti gak bisa marah lagi, bukan. Cuma dia jadi mikir, marah apa untungnya? Satu, gak jadi solusi. Dua, bikin cepat tua. Dapat info ya, pernah baca buku di buku medis gitu. Cemberut atau marah itu menggerakkan 13 otot wajah. Tersenyum atau tertawa itu menggerakkan 6 otot wajah. Ini orang yang sering cemberut. Mukanya berumut terus gitu. Dilipat kayak pantat ayam ya. Jadi jangan cepet tua. Juga, aduh, gak enak. Saya emang gak bergaul gini tuh. Udah baik kan? Langsung gini. Tapi kan kamu jadi korban, ya dia yang merugi. Kan dia yang jahat, masa saya dihukum sama Allah, ngaco. Tapi kan kamu udah bantuin dia malah jahat. Kan berbuat baik kan bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Kamu digali-gali loh aibnya. Coba ya. Ibu tahu nggak profesi yang namanya akuntan? Kerjaannya apa? Nyari kesalahan perhitungan. Coba demi nyari kesalahan dibayar tuh dia sama perusahaan. Kapan kita jadi baik? Dengan selalu dipuji meskipun salah, atau dengan dikoreksi? Coba orang yang nggak suka sama kita, dia menghabiskan waktunya 24 jam
buat nyari kesalahan kita, dicari foto ibu yang paling culun di Facebook. Tolong, mana nih, saya cari aibnya nih. Cuma orang yang akunya cinta sama kita aja gak segitunya. Dia sampai gak tidur, gak makan, besoknya tipes gitu. Jadi cinta banget itu orang sama kita. Begitu ketahuan, diumumin lagi. Kan saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki itu. Tapi kalau orang jadi menghujat, ya mulut orang. Emang kita dikatain monyong, mulut kita langsung mancung. Denis, monyong kamu? Mulut sih. Kalau tiba-tiba mancung. Malah yang harus majuin bibir kan yang nyebut kata monyong, betul? Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Susah kan? Jangan mulut orang itu bismillah. Emang kenapa mulut? Tenang aja. Dipuji juga sama lah, ada udang di balik bakwan biasanya. Agar silaturahmi tidak terputus. Sampai Hongkong juga. Agar silaturahmi tidak terputus, sedekah dulu 100. Tenang aja ya. Udah. Ibu, nesu nggak ada enggak. Orang beriman itu bukannya jadi minderan ya, jadi berkecil hati enggak, tapi justru tetap percaya diri. Kenapa? Karena sadar di belakangnya ada Allah. Dia maha segala-galanya. Dan dia sadar kalau urusannya sama Allah nggak mungkin rugi. Contoh ya, misalkan ada yang ngajak sedekah, yuk bu bangun masjid, uangnya keluar. Ternyata setelah sedekah, masjidnya belum jadi, umur kita udah duluan, meninggal duluan misal. Terus kan kita tahu nanti di hari akhir kita dikasih buku catatan amal ya. Kita iseng ngecek dong, ternyata nggak ada. Nanya dong kalau ya Allah, kau pasti tahu tanggal segitu jam segitu aku sedekah bangun masjid, kenapa nggak kecatat? Tidak mungkin Allahnya menjawab, ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Nggak mungkin ya. Jangankan duitnya udah keluar, itu duit masih di kantong, kita baru niat, udah dapat tuh pahala niat. Apalagi dikeluarin beneran, dapat pahala tindakan, beda lagi. Ya. Masjidnya belum jadi, enggak tetap jadi amal. Enak kan urusan sama Allah. Ke manusia mah ada 1000 kebaikan bisa hilang karena 1 keburukan. Kalau ke Allah ada 1000 keburukan kita, ada 1 aja kebaikan kita yang Allah ridho. Allah punya kuasa ngampunin semuanya. Terus kita masih mau mencari selain Allah? Karena rugi. Udah jauh nih capek-capek ke Hongkong. Yang didapat cuma ya rupiah, Hongkong dollar, atau tas baru, gitu-gitu aja. Ya. Yang penting udah jadi amal ya. Di pahala jadi amal soleh. Pulang teh bawa bekal jadinya. Bukan pulang ke itu, bukan pulang ke Allah. Ada bekalnya. Ya. Istilah. Segitu dulu kan, sob. Nih. Mau tanya jawab, udah solehah semua lah ya. Betul, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Denis. Selanjutnya mungkin dari panitia mempersiapkan surban. Ya, barangkali teman-teman ibu-ibu ada yang ingin menyampaikan infak terbaiknya untuk ya, salah. Sok sambil sorban berkeliling. Ingetin ini dulu satu kisah pendek ya, dulu ada pengusaha solih. Terus uangnya kalau beres jualan disisain buat jualan besok aja modal, sisanya habis buat sedekah. Teman-temannya suka nanya, kamu nggak sayang sama uangnya? Invest dong kayak kita. Akhirnya dijawab, justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana cara bawa mati harta? Transfer ke rekening akhirat. Jadi kalau nanti ini ada yang keluar dari kantong kalian masuk ke sorfak itu, aslinya uangnya masih uang kalian, tapi udah pindah ke rekening akhirat. Enggak, tetap bahkan Allah tambah. Kadang terserah Allah ada yang dibalas duluan di dunia, atau ada yang disimpannya buat ntar. Ya, silakan yang terbaik ya, bukan yang terbanyak. Silakan.